Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joharyanto, NRP 8210746. Saat ini kita berada di site Muara Lawa, area Melak, Kutai Barat. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi PM Major pada unit Scania. Untuk melakukan preventive maintenance pada unit Scania, kita memerlukan beberapa perlengkapan. Pertama, kita siapkan alat pelindung diri lengkap. Kemudian kita siapkan common tool serta special tool untuk lakukan preventive maintenance nanti. Tidak lupa kita bawa buku panduan yaitu OMM serta sok manual yang dibutuhkan saat di lapangan nanti. Bagaimana persiapan serta eksekusi di lapangan nanti, terus ikuti saya. Untuk melakukan job unit servis Scania, kita butuhkan beberapa persiapan. Yang pertama, kita bawa toolbox, kemudian kita bawa tools seperti cartridge wrench dan beberapa tampungan untuk melakukan servis di lapangan nanti. Tidak lupa kita bawa laptop ya. Di dalam laptop ini diinstal multi. Ya, multi di sini isinya ada sok manual, fatbook. Itu berguna untuk membantu guidance di lapangan nanti. Tidak lupa kita bawa USB untuk melakukan pengecekan error atau problem di lapangan nanti jika dibutuhkan. Tidak lupa kita membawa dokumen seperti BAP PMAR, JSEA. Kemudian kita siapkan juga alat pelindung diri seperti helmet, kacamata, safety shoes. Kemudian kita bawa juga padlock serta kaos tangan jika digunakan jika dibutuhkan di lapangan nanti. Prepare sudah kita siapkan, siap menuju lapangan. Baik teman-teman, sekarang kita berada di unit Scania P420. Yang pertama kita receiving dengan customer, kita serah terima unit. Sebelum melakukan PS, kita inspeksi dulu secara visual apa-apa yang terjadi kebocoran atau kerusakan. Setelah itu kita lakukan juga PM klinik sebelum dilakukan servis untuk mengetahui performa unit. Baik, setelah itu sudah dilakukan semua, kita bisa langsung eksekusi pada PS. Pertama kita parkir unit di tempat yang rata, kita pasang wheel chock, kita isolasi unit, kemudian kita siapkan untuk JSEA nya. Untuk area depan, pertama kita lakukan penggantian pada AC filter serta kita penggantian pada coolant. Kita drain di bagian bawah sini untuk plugnya kita buka, kita drain, kita buka cap untuk reservoir tanknya kita buka. Kemudian kita lakukan drain juga pada oli engine di bawah. Sebelum melakukan drain pada oli engine, bagusnya kita ambil PAP untuk analisa pelumasnya pada engine ini. Setelah itu untuk pengisian oli engine kita lakukan di daerah di sini ya, sebelah kanan ini ada untuk pengisian oli engine serta untuk pengecekan levelnya. Jangan lupa sebelum melakukan pengisian kita kencangkan plugnya, kita pastikan dengan torque untuk supaya maksimal, supaya tidak terjadi overtorque atau portorque ya. Setelah itu kita lakukan pengisian pada coolant. Untuk pengisian coolant kita menggunakan hydraulic pump ya, motor. Kita lakukan pompa coolantnya dari bawah sampai tumpah di reservoirnya ini. Kita buka
cap reservoirnya. Setelah itu kita juga kita ganti filter AC nya. Setelah itu kita tutup dan kita lanjut ke step berikutnya. Oke, langkah berikutnya adalah kita till cabin. Setelah itu, setelah cabin sudah detail, kita lakukan penggantian pada fuel filter, oil filter. Tidak lupa kita bersihkan centrifugal oil cleaner. Kemudian kita lakukan adjustment untuk valve pada engine. Setelah itu, di area engine selesai, kita lakukan penggantian di air cleaner serta drain untuk hidrolik dan pengecekan pada air baterai. Kita cek semua, jika kurang kita isi, kita levelkan. Setelah ini semua habis oli hidroliknya, kita pasang drain plugnya, kita isi oli hidroliknya dan kita posisikan level. Setelah itu kita lakukan penggantian pada oil transmisi ya, serta filternya. Kita lakukan penggantian, kita buka drain plug di bawah transmisi, kita buka. Setelah semua oli terbuang, kita cek juga di partikel pada drain plugnya apakah terjadi abnormal pada partikel di drain plugnya. Jangan lupa sebelum melakukan penggantian kita ambil PAP dari oil transmisinya. Setelah itu kita pasang drain plug, kita kencangkan, kita torque, kemudian kita isi oli sampai level. Kemudian tidak lupa kita ukur dari keausan disk kladnya ya, untuk mengukur atau mengetahui keausan pada kladnya kita inspeksi juga. Oke, di area transmisi dan engine sudah, kita lanjut ke step berikutnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita lakukan penggantian pada oli final drive. Untuk melakukan penggantian oli final drive, kita cek tire untuk memutar final drive ke posisi drain. Setelah itu kita buka plugnya, kita cek partikelnya. Setelah oke, kita pasang kembali, kemudian kita posisikan level untuk final drive nya. Setelah posisi level, kita lakukan pengisian sampai benar-benar level di oli final drive nya. Kita lakukan di semua posisi, dari front axle dan rear axle nya. Kemudian setelah itu kita lakukan penggantian pada diferensial, oli dan filternya. Kita buka drain plugnya, kemudian kita cek partikel untuk drain plug. Setelah itu kita ganti filternya. Setelah kita pastikan semua bersih, kita pasang drain plugnya dan kita isi oli sesuai levelnya. Untuk front axle dan rear axle, kita lakukan penggantian oli dan filternya. Setelah itu kita lakukan greasing ya, atau lubrikasi untuk di bogi dan untuk brake di area brake chamber. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Oke, langkah berikutnya adalah kita lakukan tes performance. Jadi setelah kita lakukan penggantian dari engine, transmisi serta rear axle, yang terakhir tidak lupa kita lakukan tes performance. Kita running engine, kita cek untuk performanya dari engine low idle-nya, high idle-nya. Kemudian kita pastikan juga speed dari transmisi, kita mainkan apakah aman atau tidak, dan cek apakah terjadi kebocoran. Setelah itu kita lakukan final inspeksi, kita
lakukan pengecekan dari apa yang kita kerjakan tadi, apakah terjadi kebocoran atau kendor pada area drain plug, supaya aman untuk dioperasikan. Tidak lupa yang terakhir, kita download operasional data, kita cek error, dan kita lakukan reset supaya aman pada area electrical system. Setelah itu semua sudah aman, kita buat report untuk servisnya ya. Untuk servis major pada Scania ini kita menggunakan form X ya. Kita lakukan pengisian pada form service reportnya dan BAPP serta MAR untuk evident ke customer nanti. Demikian sharing untuk PS Major Scania dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.